Pemirsa, kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama memasuki babak baru. KPK mengendus dugaan adanya aliran dana dalam kasus tersebut yang diterima salah satu petinggi PBNU. Dari siapa dan untuk apa aliran dana tersebut? Selasa 13 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais dalam kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Gus Ais diperiksa sebagai saksi atas kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Gus Ais dilakukan karena penyidik menduga ada aliran uang terkait perkara kepadanya. Dugaan itu didasari bukti dan keterangan saksi. Aliran dana ini diketahui diterima atas nama pribadi bukan atas nama PBNU. Pemeriksaan itu penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan. Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut. Nah, ini masih akan terus didalami, termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya. Tapi dugaan aliran dananya itu kepada yang bersangkutan. Sementara usai diperiksa KPK, Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizuddin Abdurrahman membantah menerima uang terkait kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama era Gus Yakut. Enggak ada. Berarti ke pribadi aja, Pak ya? Hah? Aliran dana ke pribadi aja ada ya? Enggak tahu juga ya, mohon ditanyakan langsung. Kok nggak tahu sih, kan Bapak yang mengalaminya. Gimana? Sebelumnya, Senin 12 Januari 2026, KPK juga memeriksa Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jakarta, Muzaki Kholis sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami inisiatif penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK atau Biro Travel Haji soal pembagian kuota haji khusus di Kementerian Agama periode 2023-2024. KPK menduga Muzaki berperan sebagai broker atau perantara dalam pembagian kuota haji khusus dari pihak Biro Travel dan PIHK ke Kementerian Agama. Pemeriksaan saksi dari pihak PWNU didalami pengetahuannya terkait dengan inisiatif dari PIHK untuk melakukan pembagian kuota haji khusus. Jadi diduga ada juga inisiatif ataupun motif dari PIHK atau Biro Travel untuk diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu sejak awal KPK sampaikan bahwa apakah diskresi ini murni dilakukan oleh Kementerian Agama atau ada inisiatif juga dari PIHK atau dari Travel sehingga ketemu angka 50-50. Berarti dia juga punya masih MC. Sampai dengan saat ini diketahui tidak punya Biro Travel, namun mengetahui terkait dengan proses maupun tahapan dalam penyampaian inisiatif dari PIHK ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menegaskan organisasi PBNU sama sekali tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Individu-individu yang terlibat, walaupun dia punya atribut sebagai orang NU atau bahkan pengurus NU tidak akan turut campur secara kelembagaan. Ya. Saya sendiri sebagai Ketua Umum sama sekali tidak akan ikut campur dalam masalah hukumnya itu, walaupun ya semua orang tahu ini adik saya juga tersangkut masalah itu, ya. Kita serahkan prosesnya kepada proses hukum yang semestinya. Kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama terjadi karena ada pembagian kuota yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20.000 tambahan kuota untuk mempercepat antrian haji. Dari total ini, pemerintah seharusnya membagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk khusus. Namun mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memutuskan membaginya rata, yakni masing-masing sebesar 50%.
Kebijakan ini dianggap oleh KPK membuat 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantri lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 menjadi gagal berangkat. Terkait kasus korupsi ini, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan ex-staf khusus Menteri Agama Isvan Abidal Aziz sebagai tersangka. Menanggapi kasus ini, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman meminta agar KPK tidak berhenti pada penetapan Yakut Khalil Qomas dan Isvan Abidal Aziz sebagai tersangka. Pasalnya hingga kini belum ada tersangka dari pihak PIHK, broker, serta pejabat Kementerian Agama lainnya. Kan KPK ini harusnya berfokus kepada pelaku-pelaku utama agar pelaku utamanya itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sekarang kan baru 2 tersangka, Mbak Eva. Ya. Mantan Menteri Agama dengan mantan staf khususnya. Nah, pertanyaannya ini dari kelompok PIHK, orang-orang yang diduga memberikan sejumlah dana kepada penyelenggara negara, sampai sekarang belum status tersangka, Mbak Eva. Yang kedua, dari kelompok broker, Mbak Eva, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang ketiga, di kelompok para penyelenggara negara, para pejabat di Kementerian Agama, selain 2 orang yang sudah ditetapkan tersangka itu masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Saya lihat ini KPK masih punya banyak PR untuk menuntaskan kasus ini. Jangan sampai juga hanya kemudian menyasar pihak-pihak tertentu, tetapi kemudian melepaskan pihak-pihak lain yang punya peran jauh lebih besar. Sejauh ini KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian Agama termasuk pihak penyedia jasa travel umroh, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah. Langkah KPK ini menandai meluasnya penyidikan kasus haji yang tidak lagi hanya menyasar internal Kementerian Agama, tetapi juga jejaring di luar struktur pemerintahan. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap temuan yang mengarah pada... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.